Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Rizarla Hilary Channel. Oke, gimana kabar kamu semuanya? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat dan kamu beruntung bisa nonton video di Rizarla Hilary Channel karena di sini akan saya bagikan tips dan trik mengenai UMKM yang maju. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar perseroan perorangan atau PT perorangan. Saya akan jelaskan tutorial, langkah, tips dan triknya. Oleh karena itu, teman-teman jangan lupa di-subscribe, like, dan tonton video sampai dengan selesai agar teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video kali ini. Oke, teman-teman, kita masuk ke video pembukanya terlebih dahulu ya. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mewujudkan pelayanan kelas dunia, saat ini telah hadir perseroan perorangan yang memungkinkan para pelaku UMK untuk dapat mendaftarkan usahanya agar berbadan hukum. Melalui aplikasi perseroan perorangan yang dapat diakses melalui ptp.ahu.go.id, para pelaku UMK di Indonesia dapat mendaftarkan usahanya kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat, dan murah. Hanya dengan PNBP sebesar Rp50.000, badan usaha yang dimiliki oleh UMK dapat memiliki legalitas atas usahanya sehingga dapat menjadi langkah awal bagi UMK untuk dapat meraih mimpinya. Mimpi UMK untuk menjadi besar hingga akhirnya bisa mewujudkan UMK naik kelas. Oke teman-teman, itu tadi video pembukanya. Oke, jadi apa sih pengertian PT perorangan ini? Jadi inilah cara mendirikan PT perorangan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja di mana pendirian badan usaha berbentuk perseroan terbatas dapat dilakukan oleh satu orang sebagai pemegang saham sekaligus sebagai direktur. Sebagaimana telah diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Tentunya hal ini sangat mendukung kemudahan para pelaku usaha dalam membangun usahanya. Oke teman-teman, tadi sudah teman-teman lihat video bahwa kita sebagai perorangan atau UMKM ini bisa mendirikan badan usaha yaitu PT perorangan teman-teman dengan cukup biaya Rp50.000 saja. Nah, selanjutnya PT perorangan ini hanya dapat didirikan oleh untuk kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, di mana kriteria usaha mikro ini ditentukan berdasarkan modal usaha maksimal 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal 2 miliar. Sementara usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Jadi teman-teman, silakan teman-teman sebagai perusahaan perorangan kita bisa daftar ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini dasar hukumnya yaitu adalah pertama, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 11 tahun 2020, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021, dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah ragu bahwa kita sebagai PT Perorangan sudah dilindungi dengan dasar hukum yang ada. Oleh karena itu, ayo teman-teman yang punya usaha perorangan, kita daftarkan PT Perorangan kita karena biayanya murah, cepat, dan sangat mudah sekali, yaitu hanya Rp50.000. Akan saya jelaskan di sini teknisnya teman-teman ya. Nah, di mana pengertian PT perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Dengan pengertian PT perorangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa PT perorangan memiliki unsur perorangan dan unsur usaha mikro dan kecil. Apa sih keuntungannya? Pertama adalah cepat mengambil keputusan, teman-teman lebih efisien dan fleksibel, kemudian tidak membayar pajak perusahaan, dan juga keuntungan milik pribadi teman-teman. Jadi banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh teman-teman, yaitu dalam mendirikan PT perorangan teman-teman. Nah, kemudian unsur penting dalam PT perorangan itu adalah pertama yaitu perorangan, dan juga yang kedua adalah kriteria UMK. Jadi, satu unsur perorangan ini adalah berarti hanya satu orang, di mana berlaku bagi warga negara Indonesia, di mana orang asing tidak boleh mendirikan PT perorangan.
pendirian PT perorangan hanya satu orang dan dengan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan, mempunyai karakteristik tidak ada ketentuan modal dasar minimal, cukup mengisi pernyataan pendirian. Kemudian tidak perlukan akta notaris teman-teman, jadi nggak repot. Kemudian cukup satu orang pendiri saja atau hanya memiliki satu pemegang saham dan tidak memerlukan adanya komisaris dan tanda tangan notaris teman-teman. Nah, unsur kedua yaitu adalah unsur UMK, di mana ini artinya usaha mikro dan kecil, yaitu dengan memiliki modal di bawah 1 miliar teman-teman. Nah, kemudian kriteria usaha kecil berarti memiliki modal di atas 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Dengan demikian, dapat dijadikan atau dijabarkan bahwa PT Perorangan ini adalah PT yang didirikan oleh satu orang dengan modal di bawah 5 miliar rupiah teman-teman. Jadi, teman-teman ayo daftarkan PT Perorangan ya, sangat mudah sekali teman-teman. Nanti saya akan jelaskan secara detail bagaimana teknis mendaftar PT Perorangan di video kali ini teman-teman. Nah lalu, apa sih syarat dan prosedur pendirian PT Perorangan? Nah, meski pendirinya hanya satu orang, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa PT Perorangan statusnya tetap badan hukum, sama seperti PT atau perusahaan yang selama ini kita kenal dengan ada minimal 2 pendiri dan pemegang saham atau selanjutnya disebut PT biasa ya. Di mana status PT biasa itu ada status PT biasa. Nah, status PT Perorangan ini sebagai badan hukum ditegaskan pada pasal 1 PP nomor 8 tahun 2021 yang menyebutkan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan pendirian persekutuan modal didasarkan perjanjian dan kegiatan usaha dengan modal dasar, teman-teman. Nah, selanjutnya, di mana PP nomor 8 tahun 2021 itu menentukan bahwa kriteria modal mikro ada usaha dengan modal di bawah 1 miliar dan usaha kecil dengan modal antara 1 sampai dengan 5 miliar. Nah, perseroan perorangan pun hanya didirikan oleh satu orang saja, di mana membuat surat pernyataan pendirian, kemudian perseroan tersebut adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil, teman-teman. Jadi persyaratannya sangat mudah sekali teman-teman ya untuk pendirian PT Perorangan ini. Yang pasti teman-teman wajib usahanya adalah UMK dan juga teman-teman daftar sebagai perorangan, teman-teman. Nah, selanjutnya perseroan perorangan ini wajib memiliki modal dasar dan modal di store. Sama seperti perseroan terbatas, ketentuan modal di store itu minimal 20% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Kemudian perseroan perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Nah, WNI dimaksud yaitu harus memenuhi syarat yaitu harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum, teman-teman. Jadi, ayo teman-teman yang sudah punya usaha, kita daftarkan PT Perorangan agar kita usahanya berbadan hukum nih, teman-teman. Karena sudah dilindungi oleh negara dan sudah dijamin oleh negara, teman-teman. Nah, selanjutnya proses pendirian PT Perorangan itu pertama adalah didirikan oleh satu orang, termasuk sebagai pemegang saham dan juga sebagai direktur, teman-teman. Kemudian memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil. Nah, teman-teman sebagai pendiri itu membuat surat pernyataan pendirian. Nah, pendaftarannya ini dilakukan secara elektronik perseroan perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM, kemudian wajib mengurus NPWP perseroan perorangan dan juga mengurus NIB dan izin usaha perseroan perorangan, teman-teman. Jadi sangat mudah, sangat gampang dan murah sekali, teman-teman. Hanya Rp50.000 teman pendaftaran perseroan perorangan ini. Lalu, syarat pendirian perseroan perorangan adalah pertama dibutuhkan atau teman siapkan KTP teman-teman sebagai pendiri, yang kedua adalah NPWP teman-teman sebagai pendiri, teman-teman. Jadi hanya 2 berkas yang disiapkan, KTP dan NPWP. Selanjutnya, alamat perseroan perorangan ini. Nah, jika alamat di Jakarta, maka harus memenuhi syarat zonasi sesuai dengan peraturan Perda DKI Jakarta. Kemudian teman-teman wajib membuat surat pernyataan pendirian perseroan perseorangan, teman-teman. Ada formatnya teman nanti saya infokan di video kali, jadi tonton sampai dengan selesai, teman-teman ya. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen ya teman-teman, biar saya makin bersemangat untuk berbagi informasi kepada teman-teman. Nah, selanjutnya, surat pernyataan pendirian perseroan perorangan tersebut didaftarkan secara elektronik, teman-teman, kepada Menteri dengan format pernyataan pendirian adalah pertama isinya ada nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan. Kemudian jangka waktu berdirinya perseroan perorangan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, kemudian nilai nominal dan jumlah saham untuk perseroan perorangan, teman-teman. Jadi, ini ada format untuk perseroan perorangan yaitu di surat pernyataan pendirian, teman-teman. Formatnya seperti ini, untuk isiannya nanti saya infokan, teman-teman. Selanjutnya, nilai nominal dan jumlah saham, kemudian alamat perseroan perorangan, dan nama lengkap, tempat, tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, nah nomor pokok wajib pajak dari pendiri nih, sekaligus direktur dan juga pemegang saham sebagai perseroan perorangan.
Jadi teman-teman harus siapkan data-data ini terlebih dahulu agar teman-teman lebih mudah dan lebih cepat untuk mendaftarkan perseroan perorangan di aplikasi atau website-nya yang akan saya jelaskan di video ini secara detail teman-teman. Oke teman-teman, jadi siapkan berkas-berkasnya terlebih dahulu teman-teman ya sambil menyaksikan video ini teman-teman. Nah selanjutnya kita wajib membuat laporan keuangan, di mana perseroan perorangan wajib membuat laporan keuangan yang nantinya akan didaftarkan secara elektronik. Lalu kementerian akan menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik. Adapun isian format dari laporan keuangan adalah sebagai berikut teman-teman. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan tahun berjalan teman-teman. Nah teman-teman harus sudah mulai membuat laporan keuangan teman-teman, bagaimana posisi keuangan teman-teman dari usahanya, kemudian bagaimana laba rugi teman-teman selama usaha ini, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan teman-teman. Nah, apabila perseroan perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan, maka akan dikenakan sanksi teman-teman. Berupa apa sanksinya? Yang pertama adalah berupa teguran tertulis, kemudian yang kedua penghentian hak akses atas layanan, yang ketiga pencabutan status badan hukum teman-teman. Jadi karena kita sudah menjadi badan hukum nih perseroan perorangan ini, maka kita wajib memenuhi aturan-aturan yang diterbitkan oleh pemerintah teman-teman, demi kebaikan kita juga sebagai pemilik usaha perseroan perorangan teman-teman. Karena pemerintah sudah memberikan kemudahan, kita ikutin aturan dari pemerintah demi kebaikan kita juga dalam melakukan usaha, teman-teman. Nah, kemudian banyak pertanyaan timbul nih, bagaimana rekening bank bisa dibikin atas nama PT perorangan? Jawabannya bisa tidak. Dapat kami tegaskan bahwa PT perorangan ini bisa membuka rekening bank atas nama PT, teman-teman. Jadi, teman-teman silahkan kalau sudah mendaftar PT perorangan ini, nanti teman-teman akan mendapatkan surat pernyataan pendirian dan juga SK Kemenkumham. Nah, itu bisa didaftarkan di rekening bank, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lebih terlihat profesional karena kita sudah memiliki status badan hukum, teman-teman. Nanti teman-teman tinggal cek aja banknya, persyaratan lainnya apa. Nah, teman-teman siapkan persyaratan tersebut ya. Nah, selanjutnya, PT Perorangan ini sesuai dengan namanya saja hanya akan ada satu pendiri saja, teman-teman. Otomatis nih, NIK pendiri akan terdaftar dan jika sudah terdaftar maka dalam 1 tahun ke depan NIK tersebut tidak bisa mendaftarkan data lagi nih untuk membuat PT lainnya. Jatahnya hanya satu NIK per tahun, teman-teman. Beda nih dengan PT biasa di mana perseroan terbatas ini didirikan oleh minimal 2 orang yang terdaftar sebagai direktur, berbeda nih dengan jenis perorangan. Jika mendirikan PT biasa, maka bisa mendaftarkan banyak PT sekaligus tanpa harus menunggu 1 tahun lagi. Sedangkan kemudian PT biasa tidak ada maksimal modal yang harus sobat yang penuhi. Nah, aplikasi pendaftaran perseroan perorangan ini merupakan aplikasi yang akan membantu UMKM mendaftarkan usaha perorangan yang pendirinya cukup 1 orang. Kemudian dalam proses registrasi sampai dengan hasil keluaran berupa sertifikat perseroan perorangan akan sangat memberikan manfaat yang signifikan untuk para pelaku usaha, di mana teman-teman hanya dapat mengakses aplikasi melalui halaman https://ahu.co.id, kemudian pilih ikon menu aplikasi pendaftaran perseroan perorangan, atau bisa akses langsung ke halaman ptp.ahu.co.id, teman-teman. Nah, saya akan jelaskan secara detail aplikasinya, teman-teman, jadi harap disimak ya, teman-teman, ya. Nah, ini jadi itu masuk nih tadi ke PTP AHU, muncul nih Dirjen AHU Online. Nah, teman-teman bisa pilih perseroan perorangan tuh yang paling bawah. Itu logonya tuh sebelah kanan ada perseroan perorangan. Nah, teman-teman klik perseroan perorangan ini ketika sudah muncul tampilan dari Dirjen AHU secara online, teman-teman. Banyak sekali layanan teman-teman yang sudah disediakan oleh Dirjen AHU. Nah, kita saat ini fokus untuk mendaftar perseroan perorangan, teman-teman ya. Jadi teman-teman ikutin video ini dan teman-teman bisa silakan coba langsung praktek agar teman-teman lebih mudah untuk melihat dan bagaimana mempraktekkan apa yang sudah saya jelaskan di video ini sambil mendaftar, teman-teman. Nah, pada saat kita klik, nanti muncul nih halaman awal pendaftaran. Jadi aplikasi pendaftaran perseroan perorangan muncul nih. Ada panduan penggunaan aplikasi, ada pengumuman transaksi perorangan. Nah, teman-teman di situ ada masukkan NIK untuk masukkan usernya, kemudian ada masukkan password. Nah, ini jika teman-teman sudah mendaftar, teman-teman. Namun jika belum, nanti teman-teman ini akan saya jelaskan secara detail di video ini. Jadi teman-teman ini untuk halaman awal. Nanti kita pilih untuk pendaftaran karena kita awal ya teman-teman, jadi kita nanti pilihnya itu di daftar, teman-teman, dikliknya. Jadi bukannya masuk, tapi kita pilihnya yang daftar untuk memulai kita membuat pendaftaran perseroan perorangan. Nah, kita apabila Anda belum punya akun, silakan klik tombol daftar seperti gambar di bawah. Nah, itu teman-teman, saya kasih tanda ya, klik tombol daftar jika belum memiliki akun. Jadi teman-teman wajib mendaftar terlebih dahulu, yaitu klik tombol daftar. Teman-teman wajib menyiapkan tadi yang sudah saya informasikan bahwa KTP, kemudian NPWP, kemudian alamat usaha teman-teman, modal dan lainnya, teman-teman wajib siapkan
pada saat teman-teman mendaftar di aplikasi pendaftaran perseroan perorangan ini. Supaya teman-teman lebih cepat, lebih mudah, dan lebih gampang mengikuti video saya ini, teman-teman bisa langsung praktekkan teman-teman ya. Nah, setelah kita klik daftar, maka akan diarahkan ke halaman registrasi teman-teman. Nanti silakan diisi registrasi akun, di mana formulir registrasinya berupa satu nih, ada tuh, yaitu berupa isikan NIK Anda sesuai KTP, ini wajib diisi teman-teman. Yang kedua, isikan NPWP, ini juga wajib diisi. Nah, jika belum memiliki NPWP, silakan daftar di Dijen Pajak terlebih dahulu teman-teman. Kemudian yang ketiga, pilih nama lengkap, wajib diisi teman-teman. Isikan email Anda teman-teman, wajib diisi juga, dan isikan tanggal lahir Anda teman-teman. Jadi teman-teman silakan siapkan NPWP-nya teman-teman, kemudian nama lengkap, email. Nah, saya informasikan dan kasih tips teman-teman. Teman-teman wajib membuat email khusus atas nama usaha teman-teman biar mudah teman-teman ya. Nah, kemudian aktivasi akun. Setelah kita klik semuanya, kita submit, nah maka kemudian cek email teman-teman yang telah didaftarkan tadi. Nanti teman-teman akan mendapatkan email aktivasi akun yang berisi NIK dan juga password sementara yang dapat digunakan untuk login. Nah, dan klik tombol aktivasi akun teman-teman. Ingat, diaktifasi akun untuk verifikasi. Nah, di mana untuk dapat mengakses akun baru dengan gambar di bawah ini teman-teman. Jadi informasi username dan password nanti diinformasikan di email. Lalu yang kedua adalah untuk dapat menggunakan wajib diklik aktivasi akun teman-teman. Nah, ini sudah biasa teman udah paham lah. Kemudian selanjutnya, apabila aktivasi akun berhasil, nah nanti akan muncul notifikasi seperti gambar di bawah ini teman-teman. Ada aktivasi akun berhasil checklist teman-teman. Nah, silahkan nih klik tombol login di notifikasi untuk kembali ke halaman login. Nah, teman-teman silahkan nih login menggunakan user tadi NIK dan password yang tadi sudah didapatkan di email registrasi teman-teman ya. Jadi teman-teman catat terlebih dahulu NIK sebagai user dan juga password yang sudah diberikan di email untuk masuk ke login pertama kali teman-teman. Nanti selanjutnya teman-teman bisa merubah untuk password-nya teman-teman. Ini untuk awalan dulu, saya jelaskan secara detail satu persatu teman-teman ya. Nah selanjutnya, jika teman-teman tidak bisa nih, maka ada fitur kirim ulang aktivasi akun, di mana jika Anda belum menerima email aktivasi akun dan pastikan email yang Anda isikan sudah sesuai dengan gambar, caranya teman-teman silakan untuk mengirimkan ulang email aktivasi akun, klik pada di sini, halaman login seperti di bawah ini teman-teman ya. Tuh, klik di sini jika belum menerima email aktivasi akun teman-teman. Jadi teman-teman jika belum ada verifikasi dari emailnya, silakan teman-teman klik yang tombol di bawah itu teman-teman, ikutin dengan sesuai yang saya infokan di video kali ini teman-teman. Nah, sekarang saatnya kita punya PT perorangan nih teman-teman. Selanjutnya, kemudian Anda akan diarahkan ke halaman kirim ulang email aktivasi seperti gambar di bawah ini teman-teman. Silakan isi formatnya atau formnya, yaitu adalah pertama masukkan NIK Anda, kemudian masukkan email yang telah Anda daftarkan sebelumnya. Kemudian klik kirim jika sudah selesai. Teman-teman, dalam pengisian ini teman-teman wajib hati-hati teman-teman ya, yaitu pertama tentang NIK teman-teman jangan sampai salah, kemudian yang kedua tentang email teman-teman. Jadi email pastikan teman-teman jangan ada kekurangan titik atau .com atau apa, karena nanti akan agak ribet teman-teman untuk pendaftaran ulangnya. Oleh karena itu teman pastikan data sudah lengkap teman-teman sebelum menginput ya. Selanjutnya di sini kemudian cek email yang telah Anda daftarkan sebelumnya nih. Anda akan mendapatkan email aktivasi akun yang berisi NIK Anda dan password sementara yang dapat digunakan untuk login. Kemudian seperti tadi, klik tekan tombol aktivasi akun untuk dapat mengakses akun baru seperti gambar ada di video ini teman-teman. Jadi di sini aktivasi akunnya sudah muncul teman-teman, user dan passwordnya teman-teman, dan jangan lupa diklik aktivasi akun ya. Oke teman-teman, itu untuk cara pendaftaran untuk aktivasi akun teman-teman. Jadi nanti kita wajib melakukan aktivasi akun terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya, apabila aktivasi akun berhasil akan muncul tadi notifikasi checklist ya seperti yang ada di layar teman-teman. Kemudian teman-teman silakan klik tombol login di notifikasi untuk kembali ke halaman login, dan teman-teman silakan login menggunakan NIK dan password yang tadi sudah teman-teman dapatkan di email registrasi teman-teman. Harap dicatat teman-teman ini untuk NIK sebagai user dan juga password pertama teman-teman. Nanti ke depannya teman-teman bisa rubah sendiri password-nya yang lebih gampang teman-teman. Nah untuk saat ini silakan teman-teman catat dulu password-nya agar bisa login ke dalam aplikasi pendaftaran perseroan perorangan ini teman-teman ya. Nah kita masuk ke login teman-teman. Jadi teman-teman tadi masukkan NIK-nya, kemudian teman masukkan password yang sudah didapatkan dari email aktivasi akun tadi, kemudian teman-teman klik tombol masuk teman-teman. Jadi itu untuk awalan teman-teman wajib dicatat ya biar lebih mudah dan lebih gampang serta tidak ada kesalahan teman-teman. Masukkan NIK, password, dan juga klik tombol masuk untuk dapat masuk ke aplikasi pendaftaran perseroan perorangan ini teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di-subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya, biar saya semakin bersemangat untuk berbagi informasi teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke menu
kendala lupa password ya teman-teman. Jika teman-teman lupa password-nya, aduh password-nya tadi lupa, apa ya, teman-teman gampang, tenang, ada solusinya itu teman-teman klik aja lupa password yang ada di layar itu, klik link lupa password, nanti akan dilakukan reset password teman-teman. Jadi jika teman-teman tadi saya infokan suruh dicatat dan ternyata lupa, tidak usah panik teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja link yang lupa password dan nanti akan dilakukan reset password secara sistem teman-teman. Ikutin aturan dan perintah yang ada di video ini teman-teman, biar teman-teman gampang dalam melakukan reset password teman-teman ya. Nah selanjutnya, nanti akan dibawa ke halaman reset password, yaitu seperti yang di layar, yaitu kita masukkan email Anda yang terdaftar untuk melakukan reset password. Jika berhasil, nanti akan muncul notifikasi seperti gambar berikut ya, muncul checklist reset password. Nah, masukkan emailnya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman diklik reset, nanti checklist berhasil tuh kalau sudah teman-teman bisa untuk di-reset password-nya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sangat mudah sekali teman-teman jika lupa password-nya apa ya, yang penting teman-teman jangan lupa emailnya. Karena email ini adalah kunci untuk memberikan reset password teman-teman. Kemudian, silakan cek emailnya lagi teman-teman untuk mendapatkan password yang terbaru teman-teman. Nah, nanti setelah itu sudah dapat NIK atau password-nya, teman-teman catat ya teman-teman, ini udah ada reset password aku nih, jangan sampai 2 kali teman-teman. Catat, kemudian teman-teman silakan klik tombol ini untuk melakukan reset password pada halaman aplikasi teman-teman. Di situ tuh, aplikasi pendaftaran perseroan perorangan. Jadi teman-teman tinggal klik teman-teman, kan sudah dapat NIK tuh di emailnya, sudah ada password-nya juga tuh teman-teman. Nah, teman-teman catat tuh password-nya. Kalau saran saya di-copy paste aja teman-teman, taruh di Word biar lebih mudah copy paste nanti pada saat masuk ke aplikasi teman-teman. Nah, bagaimana nih cara merubah password teman-teman? Nah, tadi kan password-nya agak ribet nih. Nah, di sini ada caranya itu untuk merubah password akun Anda, silakan login teman-teman, sampai masuk ke halaman dashboard aplikasi pendaftaran perseroan perorangan seperti berikut di layar ya teman-teman ya. Nanti teman-teman pilih di beranda teman-teman. Jadi pastikan bahwa teman-teman sudah bisa login terlebih dahulu di aplikasi perseroan perorangan agar bisa melakukan reset password atau rubah password teman-teman. Kan tadi kita tahu password-nya itu agak ribet dan panjang teman-teman. Teman pastikan pengen punya password yang simple, teman-teman bisa nggak usah khawatir untuk merubah password teman-teman di aplikasi pendaftaran perseroan perorangan ini teman-teman. Setelah itu teman-teman klik nama akun Anda teman-teman. Jadi di pojok atas itu ya ada klik akun kita, kemudian teman-teman pilih pengaturan teman-teman, itu di bawah tuh ada nama nama kita siapa, pengaturan diisi, diklik teman-teman, nanti pilih pengaturan ya. Jadi di situ untuk merubah password, teman-teman klik di pengaturan di pojok kanan atas teman-teman. Ada nih gambarnya di layar saya kasih bulatan dan juga ada kata-kata klik nama akun Anda, kemudian pilih pengaturan yang di bawah teman-teman. Ada kata pengaturan, nah teman-teman klik di situ untuk langkah pertama dalam melakukan perubahan password teman-teman. Oke, sudah paham? Selanjutnya nanti akan diarahkan ke halaman pengaturan teman-teman. Dan teman-teman wajib mengisi form nih. Apa aja form yang diisi? Lihat nomor satu itu adalah silakan teman-teman masukkan password barunya teman-teman. Yang kemudian nomor 2 diulang password yang tadi teman-teman sudah bikin. Kemudian yang ketiga, klik tombol update akun nih jika teman-teman sudah selesai merubah password-nya teman-teman. Oke, jadi sudah gampang ya caranya ya bikin password-nya, silahkan teman-teman siapkan password baru yang sangat mudah untuk teman-teman hafalkan dan teman-teman login teman-teman. Jadi form 1, form 2, kemudian kalau sudah diisi semua, teman klik form 3 update akun teman-teman. Nah, di sini ada pengumuman transaksi teman-teman. Jadi di mana pengumuman transaksi itu tombol di atas itu kan ada muncul tuh di layar, memuat seluruh transaksi yang terdapat pada aplikasi pendaftaran perseroan perorangan teman-teman. Dari mulai transaksi pendirian, perubahan, hingga pembubaran yang dilakukan. Nah, untuk mengakses pengumuman, masyarakat dapat langsung akses nih tanpa memiliki akun. Jadi buat teman yang nggak punya akun juga bisa langsung ngecek nih, dengan cara klik tampilan pengumuman transaksi pada halaman login seperti gambar berikut ini teman-teman ya. Jadi teman bisa ngecek nih siapa saja yang sudah melakukan pendaftaran, bagaimana transaksinya, perubahan dan pembubaran. Nah, ini muncul teman-teman. Setelah klik tadi pada tonton tersebut, akan tampil halaman pengumuman transaksi sebagai berikut teman-teman. Di mana ini akan ditampilkan pengumuman pendaftaran perseroan perorangan. Akan ditampilkan transaksi terakhir pada perseroan perorangan sesuai tanggal transaksi, kemudian menampilkan sebulan transaksi berjalan nih, dan masyarakat umum juga dapat melakukan pencarian data dengan cara mengetikkan nama perseroan perorangan, kemudian klik cari. Di mana nanti yang ditampilkan yaitu adalah nama perseroannya siapa, kedudukan perseroan gimana, nomor sertifikatnya berapa, tanggal sertifikatnya berapa, jenis transaksinya apa yang dilakukan oleh perseroan perorangan tersebut, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita wajib melakukan pembelian dan pembayaran voucher untuk perorangan teman-teman. Jadi yang tadi 50.000 wajib didaftarkan terlebih dahulu teman-teman. Di mana pemohon dapat melakukan pembelian atau pemesanan voucher dengan beberapa cara. Nah, pertama adalah klik link pada tiap layanan perseroan perorangan teman-teman.
Jadi teman-teman pilih pendaftaran perseroan perorangan teman-teman yang terdapat pada masing-masing menu di layanan perseroan perorangan seperti contoh di bawah ini teman-teman. Jadi kita wajib membeli voucher terlebih dahulu teman-teman. Ya voucher itu tadi untuk melakukan atau membuka akses dalam kita melakukan pendaftaran perorangan teman-teman. Jadi wajib beli voucher dulu teman yang 50.000 tadi adalah vouchernya teman-teman. Nah kemudian klik di sini. Nah maka nanti Anda akan diarahkan menuju menu Simpadu seperti di bawah ini teman-teman. Jadi tadi teman-teman di situ diisi pemesanan nomor voucher, di mana pilihan pelayanan jasa badan hukum ini otomatis terisi badan hukum. Kemudian dengan turunannya dapat diubah nih, sesuai dengan kebutuhan. Nah, pilihan voucher untuk perseroan perorangan seperti yang di kotak merah pada gambar berikut, teman-teman. Jadi karena kita kan targetnya itu adalah perseroan perorangan, maka kita pilih vouchernya itu ada kebutuhan untuk perseroan perorangan, teman-teman. Nah, gambar seperti itu, teman. Jadi ada turunannya. Nah, pilih vouchernya nih, perorangan ada tuh. Pendaftaran, pendirian, perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil. Kemudian ada juga pendaftaran perubahan perseroan perorangan yang memenuhi kriteria UMKM, perbaikan data juga bisa, kemudian pendaftaran pembubaran juga, bisa unduh data informasi, bisa pemblokiran data perseroan perorangan, dan juga buka blokir data perseroan perorangan, teman-teman. Jadi sudah lengkap, teman-teman, pada saat kita klik. Nah, kita fokusnya itu adalah sekarang checklist tuh. Pendaftaran, pendirian, perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil, teman-teman. Nah, selanjutnya silakan sudah diisi tadi, nah kita wajib mengisi teman-teman, yaitu data selanjutnya isi nama pemohon siapa, kemudian emailnya pemohon, kemudian nomor HP pemohon, kemudian pilih jumlah voucher yang dipesan, kemudian checklist pernyataan. Nah, catatan nih, biaya PNBP ini tercantum dan waktu maksimum pembayaran. Jadi nanti ada tanggalnya teman-teman wajib kapan bayar sampai dengan deadline-nya kapan. Kemudian klik simpan setelah teman-teman mengisi data dan checklist pernyataan teman-teman. Jadi nanti teman-teman di sini muncul namanya SPS atau setoran pembayaran. Jadi kita harus ada yang dibayar atau vouchernya teman-teman ini. Nah, selanjutnya kemudian nanti akan mendapatkan bukti pemesanan voucher, teman-teman. Jadi ada bukti pemesanan voucher, teman-teman nanti di situ isinya ada kode voucher, yaitu kode yang digunakan untuk pembayaran ke bank persepsi, kemudian nama pemohon, email pemohon, nomor HP, tanggal transaksi, tanggal expired atau pembayaran terakhir. Jadi ada jangka waktu teman-teman harus dibayarkan, kemudian tagihan nih jumlah berapa yang harus dibayarkan karena kita perseroan perorangan hanya Rp50.000. Kemudian status nih nanti akan berubah menjadi sudah bayar jika voucher sudah dibayarkan. Nah, bukti pemesanan ini dapat diunduh atau diklik download, teman-teman. Nah, selanjutnya dapat melakukan cek pemesanan teman-teman sudah bayar apa belum. Nah, nanti setelah sudah kita masuk nih ke login lagi, teman-teman milih menu pendirian, teman-teman. Pilih untuk melakukan pendaftaran pendirian perseroan seperti gambar di bawah ini, teman-teman. Jadi silakan teman-teman klik ya menu pendirian untuk mendaftarkan perseroan teman-teman. Jadi di sini selamat datang di aplikasi perseroan perorangan, teman-teman. Jadi tadi setelah teman-teman membayarkan vouchernya tadi ya di bank persepsi itu bisa Bank BNI, BRI, Mandiri, teman-teman silakan pilih Bank BUMN untuk membayarkan voucher yang tadi sudah dibayarkan, teman-teman. Nah, untuk biaya itu sekitar Rp50.000 untuk pendaftaran perseroan perorangan, teman-teman, untuk satu nama, teman-teman. Nah, selanjutnya Anda akan diarahkan menuju halaman pendaftaran pendirian perseroan perorangan. Nah, teman-teman silakan teman-teman masukkan nomor voucher tadi. Nah, tadi saya bilang jika Anda belum memiliki voucher, maka klik tautan di sini untuk memesan voucher. Nah, jika teman-teman sudah tadi ada vouchernya, masukkan tuh nomor voucher teman-teman. Kemudian isi nih nama perseroan perorangan, silakan mau nama teman-teman PT-nya apa, kemudian klik tombol lanjut untuk tahap lanjut berikutnya, teman-teman. Teman-teman usahakan nama PT-nya itu yang tidak ada atau teman-teman yang bisa teman-teman sangat mudah dihafal dengan mencirikan dari identitas usaha teman-teman aja, teman-teman, biar gampang seperti itu. Nah, selanjutnya kemudian sistem akan menampilkan status nama perseroan yang Anda inginkan, serta nama perseroan yang telah terdaftar yang memiliki kemiripan nih dengan nama perseroan yang Anda inginkan. Dengan contoh di bawah berikut, teman-teman. Nah, itu di situ. Nanti teman-teman muncul tuh, mana sudah diproses apa belum, sudah ada atau belum. Nah, jika teman-teman sudah setuju, centang syarat dan ketentuannya, kemudian klik tombol "Saya yakin dan lanjutkan", di mana pemohon wajib centang syarat dan ketentuan dan "Saya yakin lanjutkan" apabila telah yakin dengan nama perseroan perorangan yang teman-teman inginkan. Nah, nanti kemudian kita akan diarahkan menuju halaman pengisian formulir berikutnya, teman-teman. Jadi nanti silakan teman-teman sudah melanjut tahap berikutnya, teman-teman isi formulirnya yang sudah muncul di halaman selanjutnya, teman-teman. Di sini siapkan pertama saya bilang tadi adalah data KTP teman-teman, kemudian data usaha teman-teman, NPWP teman-teman. Silakan teman-teman diisi formnya ini, teman-teman, karena ini adalah salah satu syarat langkah yang harus teman-teman lewati untuk mendapatkan sertifikat
perseroan perorangan teman-teman. Mau tidak mau teman-teman harus ikuti aturan yang ada di sini dan silakan diisi, sangat mudah kok, sangat gampang sekali teman-teman. Nah, setelah itu kita mengisi formulir data perseroan, di mana nanti nama personil sudah terisi sesuai dengan pengecekan nama di awal. Jika terdapat kesalahan ketikan, klik kembali untuk mengulang proses cek nama teman-teman. Kemudian isikan email perseroan Anda. Tips saya teman-teman, teman-teman wajib dari awal itu gunakan email yang khusus untuk usaha teman-teman. Jadi jangan gabungkan email usaha itu dengan email pribadi teman-teman. Karena apa? Karena pasti email usaha ini akan kita gunakan ketika barangkali nanti kita usaha kita sudah besar, dari perorangan kita menjadi badan hukum yang lebih besar, PT biasa teman-teman. Nah, selanjutnya silakan teman-teman mengisi data detail alamat perseroan teman-teman ya. Di mana formnya ini pertama wajib diisikan alamat perseroan teman-teman, ya karena kita kan biasanya masih di rumah, silakan isi alamatnya, RT-nya, RW-nya, kelurahannya apa, nanti di situ otomatis sistem akan memberikan list data kecamatan, kabupaten, kota, kemudian isi kode posnya, isikan nomor handphone atau nomor telepon dari usaha teman-teman. Jadi teman-teman ini wajib diisi untuk detail alamat perseroan teman-teman, gunakan saja alamat KTP teman-teman agar lebih mudah dan lebih gampang teman-teman. Nah, selanjutnya di sini silakan mengisi teman-teman data modal usaha teman-teman, di mana modal maksimal untuk usaha mikro dan kecil itu adalah 5 miliar teman-teman. Jadi kalau di atas itu kita tidak bisa masuk ke persen perorangan. Nah, karena kita fokus ke persen perorangan jadi modal wajib di bawah 5 miliar, teman-teman wajib isikan teman-teman, berapapun teman-teman, mau 10 juta, mau 5 juta, mau 2 juta, silakan teman-teman isi total modal usaha teman-teman yang ada dijalankan usaha saat ini teman-teman. Karena ini adalah data modal usaha untuk perseroan perorangan, teman-teman. Jadi teman-teman wajib daftar diisi data modal usahanya ya, perkiraan berapa teman-teman. Nah, nanti teman-teman selanjutnya adalah silakan mengisi kegiatan usaha. Nah, teman-teman bisa nih memilih lebih dari satu kegiatan usaha, teman-teman. Caranya klik aja tambah untuk menambahkan kegiatan usaha teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih usaha misalkan ada makanan, ada minuman, ada jasa, silakan teman-teman tambahkan, klik saja di tombol tambah mana usaha yang masuk ke dalam kriteria yang ada di dalam sistem teman-teman. Usaha teman masuknya kriteria apa saja sih? Kalau emang baru satu atau 2 ya udah silakan sesuai dengan isi yang real di lapangan teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya silakan mengisi data pemilik usaha, di mana ini ada data kita sebagai pemilik usaha, teman wajib isikan tadi NIK, itu otomatis sudah terisi sesuai akun pemohon, NPWP ini juga sudah otomatis terisi, kemudian nama lengkap ini juga otomatis terisi, kemudian nomor telepon silakan wajib diisi, kemudian tempat lahir silakan wajib diisi, kemudian alamat wajib diisi juga, isi RT, RW, kemudian isi desa, otomatis nanti situ akan menampilkan list data kecamatan, kabupaten, dan provinsi teman-teman, dan juga isi kode pos teman-teman. Ini wajib semuanya diisi ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya nanti di sini silakan menambahkan pemilik manfaat teman-teman. Di mana teman-teman untuk pernyataan satu ini wajib dicentang ya, diklik ya teman-teman. Kemudian pernyataan kedua juga itu ada nomor 2 wajib dicentang juga. Di mana centang pernyataan ketiga jika belum mengisi pemilik manfaat saat transaksi pendirian, centangan akan menonaktifkan tombol penambahan data teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, klik tombol tambah data pemilik jika ingin menambahkan pemilik manfaat. Kemudian 4 fitur aksi untuk edit dan hapus pemilik teman-teman. Jadi di sini pemilik manfaatnya siapa teman-teman? Bisa diedit juga teman-teman, mau nama kita juga boleh, ditambah nama pasangan juga boleh, silakan teman-teman. Nah, selanjutnya di sini, di mana jika diklik tambah data manfaat pemilik akan muncul pop-up pemilihan kriteria teman-teman. Jadi ada kriteria pemilik manfaat dan data pemilik manfaat, di mana yaitu pertama berupa orang perseorangan yang memenuhi kriteria, di mana di sini memiliki saham lebih dari 25% pada perseorangan terbatas, memiliki hak suara lebih dari 20%. Dan teman-teman silakan di-checklist aja untuk data-data yang sesuai dengan teman-teman. Dapat nih dipilih secara bersamaan A, B, C, dan D. Dan jika telah memilih salah satu atau seluruh antara B, C, dan D, maka tidak dapat lagi memilih pilihan lainnya teman. Begitupun sebaliknya teman-teman. Nah, kemudian silakan klik checkbox saya pemilik manfaat teman-teman. Jika Anda pemilik usaha dan juga sebagai pemilik manfaat dari perseroan perorangan ini teman-teman. Secara otomatis data Anda akan muncul di layar sebagai berikut teman-teman. Jadi teman tinggal klik aja saya pemilik manfaat di checklist checkbox-nya teman-teman. Setelah itu nanti teman-teman dipilih simpan aja teman-teman. Nah, untuk pengisian ini isi nama lengkap, NIK, NPWP sudah otomatis terisi teman-teman ya. Nah, untuk hubungan antara korporasi dengan pemilik manfaat karena kita sebagai pemilik usaha, kita ketik aja jadi pemilik usaha atau pemilik usaha teman-teman. Jadi isi saja data teman-teman.
Selanjutnya jika Anda ingin menambahkan pemilik manfaat selain Anda atau kewarganegaraan Anda WNI, nah silakan teman-teman isi, di mana yang pertama itu wajib mengisi kewarganegaraan WNI, kemudian isi nama lengkapnya, jenis identitasnya, kemudian isi NIK-nya, tempat lahirnya, isikan tanggal lahir, isikan alamat, kemudian isikan kelurahan atau desa, kemudian isi kecamatan dan kota akan otomatis nanti listnya terpilih, kemudian isikan RT, RW, NPWP, dan isikan hubungan antara korporasi dengan pemilik manfaat, teman-teman. Kemudian setelah selesai kita klik tombol simpan. Nah, selanjutnya nanti akan diarahkan menuju halaman pratinjau, teman-teman, dan silakan periksa kembali data-data yang tadi teman-teman sudah input. Kalau teman-teman ada yang mau merubah, silakan dirubah. Kalau tidak ada, teman-teman silakan klik tombol yakin dan submit permohonan. Dengan melakukan submit permohonan itu, teman-teman sudah yakin dan fix untuk data-data yang sudah teman-teman input di form-form sebelumnya, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sudah mengecek semuanya dan yakinkan bahwa data yang teman-teman sudah isikan adalah data-data yang sudah sesuai dengan usaha teman-teman input tadi ya, oke. Setelah itu nanti teman-teman akan muncul notifikasi apabila permohonan pendirian perseroan ini sudah berhasil. Ada checklist tuh, submit, oke, checklist. Nah, setelah berhasil mengajukan permohonan pendaftaran perseroan ini, nanti akan diberi batas konfirmasi maksimal 7 hari dari tanggal transaksi. Jika teman-teman lewat dari 7 hari belum melakukan konfirmasi, maka permohonan dianggap batal, teman-teman. Kemudian permohonan dapat melakukan permohonan kembali dari awal, teman-teman. Jadi, teman-teman, pada menu daftar transaksi nih, wajib klik konfirmasi pernyataan pendirian, teman-teman. Nah, nanti akan diarahkan ke menuju halaman pratinjau, teman-teman. Jadi kita wajib, me-preview pernyataan pendirian untuk melihat pratinjau surat pernyataan pendirian perseroan perorangan, kemudian klik tombol unggah data jika ingin merubah data-data, kemudian klik tombol konfirmasi jika sudah yakin dengan kesesuaian data dan mengonfirmasi permohonan pendirian perseroan perorangan, teman-teman. Nah, selanjutnya klik tombol hapus transaksi jika ingin membatalkan permohonan pendirian perseorangan ini, teman-teman. Jadi sudah teman-teman yakinkan terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya klik hapus transaksi, maka akan hapus. Kemudian jika teman-teman klik konfirmasi, ya oke, teman-teman akan muncul pop up konfirmasi checklist, teman-teman. Jadi ini langkah-langkah detail bagaimana dalam membuat perseroan perorangan. Nanti akhirnya akan muncul adanya surat pernyataan pendirian dan juga sertifikatnya, teman-teman. Jadi kita nanti punya bukti bahwa kita sudah berdiri perseroan perorangan. Jadi teman-teman sudah pastikan data-data dan ikutin video saya ini sampai dengan selesai agar teman-teman bisa detail mendapatkan dan mendaftarkan perseroan perorangan, teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk di mana setelah melakukan konfirmasi silahkan klik nih tombol seperti gambar bawah ini. Yang pertama adalah unduh surat pernyataan pendirian nomor satu, teman, itu saya lingkarin nomor satu. Kemudian yang kedua, cetak sertifikat, teman-teman. Jadi tadi setelah teman-teman mengkonfirmasi semua data-data sudah sesuai, teman-teman wajib melakukan unduh surat pernyataan pendirian, teman-teman. Nah, ini muncul nanti di sini ada unduh surat pernyataan pendirian, kemudian ada cetak sertifikat, teman-teman. Ini adalah bukti bahwa kita sudah memiliki badan hukumnya, yaitu perseroan perorangan untuk usaha teman-teman yang sudah didaftarkan tadi, teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Di sini ada contoh gambar dari pernyataan pendirian. Pernyataan pendirian perseroan perorangan. Nanti nama PT-nya teman-teman apa, alamat lengkapnya, kegiatan usahanya, ada modal usaha teman-teman. Nah, data pemilik usaha itu yaitu teman-teman sendiri, tanggal lahir, kemudian alamat lengkap, NIK, dan NPWP, teman-teman. Jadi ini adalah contoh pernyataan pendirian perseroan perorangan, teman-teman. Jadi teman-teman nanti mendapatkan ini, teman-teman, setelah sudah mengisi data dan sudah membayar tadi voucher di awal, teman-teman. Ini adalah bukti bahwa kita sudah memiliki perseroan perorangan, teman-teman. Gambarnya seperti ini, teman-teman ya. Silakan teman-teman coba ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada contoh gambar dari sertifikat pendirian, teman-teman. Jadi nanti teman-teman mendapatkan bukti berupa sertifikat pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, teman-teman. Jadi berupa sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan, PT siapa, berkedudukan di mana. Telah terdaftar sebagai badan hukum nih dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat berlaku sejak tanggal diterbitkan. Jadi atas nama Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Administrasi Hukum Umum, teman-teman. Yeay, teman-teman sudah punya sertifikat pendirian perseroan perorangan. Oke, teman-teman, begitu video yang saya jelaskan di perseroan perorangan ini, teman-teman. Silakan teman coba dan jangan lupa teman di-share, di-subscribe, dan like, teman-teman ya. Nah, jika teman-teman ada yang ditanyakan, silakan bisa di cs.ahu.co.id atau call center 1500 105. Bisa teman-teman lakukan untuk
pelaporan teman-teman. Alamatnya juga ada lengkap di video ini teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video kali ini dan juga silakan di-subscribe, like, dan komen agar teman-teman bisa mendapatkan video-video selanjutnya dari saya tentang bagaimana UMKM ini. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan masuk ke Rich Sarah Hilary Channel agar mendapatkan video-video lainnya teman-teman. Dadah, terima kasih atas waktu menontonnya. Semoga kalian sukses selalu, jaya selalu UMKM Indonesia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai komitmen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mewujudkan pelayanan kelas dunia, saat ini telah hadir perseroan perorangan yang memungkinkan para pelaku UMK untuk dapat mendaftarkan usahanya agar berbadan hukum. Melalui aplikasi perseroan perorangan yang dapat diakses melalui ptp.ahu.go.id, para pelaku UMK di Indonesia dapat mendaftarkan usahanya kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat, dan murah. Hanya dengan PNBP sebesar Rp50.000, badan usaha yang dimiliki oleh UMK dapat memiliki legalitas atas usahanya sehingga dapat menjadi langkah awal bagi UMK untuk dapat meraih mimpinya. Mimpi UMK untuk menjadi besar hingga akhirnya bisa mewujudkan UMK naik kelas.